saya akan menyampaikan cara melakukan presentasi secara individu, dan materi ini nanti akan bisa Anda praktekkan baik Anda sedang presentasi pada waktu tatap muka beneran maupun presentasi dengan cara daring, itu seperti itu ya. Ini yang ingin saya sampaikan seperti itu. Baik, kita akan mulai. Saya siapkan dulu slide-nya. Oke, baik. Ya. Nah, saya memberikan judul slide ini adalah bagaimana menjadi presentator handal ya. Ini sangat penting karena Anda sudah semester 7, Anda sebentar lagi akan mungkin sedang skripsi dan mungkin akan masuk ke program profesi apoteker dan menjadi lulusan apoteker ya. Kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Kemampuan komunikasinya hanya 3 hal penting yang harus Anda ketahui. Anda mampu menyampaikan ide gagasan Anda kepada masyarakat sebagai public speaking, dan ini yang menjadi dasar. Kalau Anda bisa menguasai audiens dalam jumlah besar, maka diharapkan Anda akan juga menjadi seseorang yang mampu memberikan informasi tentang obat misalnya kepada seorang pasien ataupun kepada keluarga yang mendampingi pasien tersebut. Jadi bagaimana menjadi presentator handal ini memang lebih banyak mengarah pada public speaking, yang mengarah pada audiens yang dikelola itu harus banyak. Dengan memahami ini, kita berharap Anda kalau bertemu dengan orang yang lebih sedikit, 1 atau 2 orang pasien, atau 2 atau 3 orang anggota keluarga, Anda tetap bisa menguasai materi Anda dan menyampaikan gagasan atau ide Anda atau informasi yang diperlukan itu dengan lebih baik seperti itu. Nah, public speaking, bagaimana kita bisa memahami secara prinsip bahwa tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Kita harus ingat manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial berarti saling berinteraksi. Interaksi itu salah satu buktinya adalah semua adalah saling berkomunikasi. Itu seperti itu ya. Salah satu ukuran kecerdasan seseorang itu adalah kemampuan menyampaikan gagasan secara verbal. Anda berbicara, Pak atau Ibu, ini obat yang baru dipakai, cara menggunakannya adalah diminum 2 kali sehari, pagi dan sore setelah makan. Nah, ini adalah kemampuan menyampaikan gagasan secara verbal. Nah, kalau kata-kata ini bisa dipahami, maka itu tolak ukurnya adalah seseorang itu adalah cerdas. Misalnya Anda mengambil informasi obat, ada tablet asiklovir ya. Sekali minum misalnya 5 kali 2 tablet, 1 tabletnya 400 mili, berarti 2 tablet 800 mili. Orang akan bertanya, 5 kali 2, saya harus minumnya kapan ini? Nah, bagaimana cara menyampaikan informasi ini? Ini kan harus clear. 5 kali apakah 24 dibagi 5 jadi setiap 4-5 jam atau seperti apa? Nah, kalau dalam literatur memang dikatakan bahwa untuk minum obat asiklovir yang harus 5 kali 2 tablet itu selama seseorang itu tidak dalam kondisi tidur. Nah, kalau tidak dalam kondisi tidur berarti 24 dikurangi 8, berarti 16 dibagi 5, 3 jam. Oh, berarti setiap 3 jam sekali. Jadi begini, Ibu atau Bapak yang menggunakan asiklovir, kita minum 5 kali sehari dengan aturan setiap 3 jam. Jadi misalnya dimulai jam 6, setelah itu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan gagasan secara verbal, dan ini menjadi salah satu tolak ukur seseorang itu cerdas. Banyak orang yang cerdas, tapi kalau dia tidak mampu menyampaikan gagasan, mungkin idenya tidak akan bisa dipakai. Nah, ini hal yang penting harus kita pahami. Namun persoalannya untuk public speaking ini adalah persoalan mental, bukan persoalan kesulitan materi atau seperti apa. Bagaimana kita harus mulai menyiapkan public speaking dan bagaimana mengembangkan kemampuan public speaking dari diri kita masing-masing. Nah, inti public speaking sebenarnya ada 3 hal yang harus Anda ingat. Bagaimana kita harus bersiap, bagaimana kita berproses, dan bagaimana kita melakukan bagian penutup. Bagaimana harus memulai? Bagaimana harus memulai itu artinya apa? Kita harus tahu tujuannya apa, audiensnya siapa, itu kita harus tahu. Ya, lalu materinya apa, itu semuanya harus menjadi sebuah
persiapan kita. Nah, setelah kita melakukan persiapan, bagaimana kita melakukan organisasi penyampaian pesan yang paling tepat tersebut. Ya, bagaimana melakukan organizing-nya itu seperti apa? Karena ini materinya disiapkan seperti apa, cara ngomongnya, alokasinya berapa lama, kemudian kapan waktunya, itu adalah sebuah proses yang harus kita latih, misalnya demikian. Lalu dalam penutup, dalam melakukan public speaking, bagaimana kita harus mengakhiri dan efek apa yang didapat dari audiens, itu adalah hal penting yang menjadi feedback bagi kita, itu seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat slide ini ya, faktor penting yang berperan dalam komunikasi yang sukses adalah bukan pada apa yang kita katakan atau what we say, karena itu hanya 7%, tapi lebih besar adalah how we say it atau 55%. Nah, tambah 38% adalah body language atau gestur. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang secara langsung dan berkomunikasi, maka yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut, dan kita juga melihat gestur seseorang terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Baru yang paling rendah adalah apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah komunikasi yang komplit kalau kita bisa berinteraksi atau tatap muka dengan mereka. Nah, kalau kita daring, dapat kita bayangkan sebetulnya faktor for successful communication itu tidak bisa kita peroleh secara utuh, di mana gestur atau body language dari yang menjadi lawan bicara kita, atau kalau di PIO itu adalah pasien kita atau masyarakat umum yang kita berikan public speaking, itu tidak bisa kita lihat ekspresinya. Mayoritas dalam daring kan melakukan off camera. Kenapa off camera? Mungkin jaringan buruk, mungkin menghemat kuota dan sebagainya, sehingga kita hanya bisa fokus pada bagaimana cara kita berbicara dan apa yang kita siapkan untuk materi tersebut, begitu. Nah, semuanya itu terkait dengan all about building confidence. Itu yang paling penting adalah itu. Jadi memberikan public speaking atau berkomunikasi dengan orang lain itu semuanya lebih pada aspek mental, masalah confidence, masalah percaya diri. Yang penting adalah itu. Nah, kita akan masuk di tahap pertama, yaitu persiapan. Ada sebuah kalimat yang menarik. Kalau Anda memiliki waktu 10 jam untuk menebang pohon, maka Anda akan menggunakan 8 jam pertama untuk mengasah gergaji Anda. Apa artinya? Artinya kalau Anda mau melakukan presentasi atau melakukan sesuatu unjuk perform, misalnya main drama aja lah gampang gitu, Anda perlu waktu latihan yang lebih panjang. Mungkin Anda presentasinya hanya 10 menit. Mungkin Anda bermain drama itu hanya 10 menit sebagai seorang pemain. Tapi kita dapat bayangkan, persiapannya tentu bukan 5 menit sebelumnya, tapi mungkin beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya. Dengan kata lain, persiapan adalah hal yang paling penting. Sebagai contoh, misalnya saya diminta untuk melakukan presentasi di sebuah tempat. Tidak mungkin undangan presentasi untuk besok, datangnya hari ini, itu tidak mungkin. Karena saya tidak memiliki waktu untuk persiapan. Undangan untuk bulan November ibaratnya hari ini sudah datang, sehingga saya memiliki waktu untuk menyiapkan materi yang akan saya sampaikan dan bagaimana cara saya menyampaikannya. Ini contoh persiapan. Itu contoh persiapan adalah seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan persiapan? Ya, ada 4 tahap. Preparation, latihan, berhenti sejenak, lalu kita menyiapkan diri menjelang unjuk performa atau pamper. Ya. Prepare itu apa? Atau persiapan itu apa? Satu, kita harus prepare materinya. Kita harus menguasai materi. Jadi materi itu harus betul-betul dikuasai. Lalu kita harus tahu audiensnya siapa. Dalam yang tugas PIO yang saya sampaikan, audiensnya ada 3 kemungkinan. Masyarakat umum, 1 orang pasien, atau keluarga pasien. Ada 3 yang di situ. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana cara Anda mengelola presentasi Anda berhadapan dengan audiens tersebut. Handout ataupun slide tentunya Anda sesuaikan. Apakah Anda akan membuat PowerPoint saja, membuat leaflet, membuat pamflet, atau membuat handout, itu terkait dengan audiensnya dan terkait dengan tujuan dari
pemberian informasi obat itu yang Anda pilih, itu seperti itu. Lalu media pendukungnya apa? Nah, media pendukung ini jelas apa? Anda harus punya PowerPoint, Anda harus punya laptop dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya luring, kalau daring Anda tambah berbagai satu hal, yaitu Anda harus menguasai bagaimana mengoperasionalkan share screen di Zoom. Bagaimana Anda harus misalnya mengelola chat, bagaimana kalau Anda menjadi host, bagaimana melakukan mute pada peserta yang gaduh dan sebagainya. Nah, ini adalah media pendukung. Nah, ini persiapan ini yang diperlukan, itu seperti itu. Lalu praktis ya. Bagaimana Anda jadi kemampuan presentasi itu adalah kemampuan yang harus dilatih secara terus-menerus. Tidak ada kiat lain selain berlatih, dan berlatih. Kalau secara luring atau secara klasik, ada yang mengatakan melatihlah kalau Anda presentasi itu di depan cermin, di kamar mandi, di depan keluarga, ataupun di depan teman-teman. Itu cara Anda berlatihnya adalah seperti itu. Ya. Nah, kalau di daring bagaimana? Kalau di daring saya mengusulkan rekam latihan bicara Anda dengan dengarkan kemudian. Jadi dengan Anda merekam, nanti Anda akan menjadi tahu apa yang menjadi kekurangan Anda. Hal-hal apa yang saya sudah bagus nih, hal-hal apa yang saya masih kurang. Misalnya Anda menjumpai dalam rekaman Anda, kok saya sering bilang nah, itu dihitung nya berapa kali. Kalau kita bilang itu kan kemungkinan besar adalah kita lupa, kita mau mengatakan apa, atau kita sedikit blank apa yang harus kita sampaikan. Bisa jadi kita nervous. Nah, dari mendengarkan rekaman berapa kali kita bilang kita akan menjadi tahu, oh dalam 10 menit bicara saya bilang nya 50 kali misalnya. Bisakah saya kurangi menjadi 40 atau 30? Nah, ini adalah sesuatu hal. Nah, kalau pengen lebih bagus lagi bagaimana? Mintalah teman untuk mengkritisi ya. Karena performance kita itu menjadi baik kalau ada yang mengkritisi. Self evaluation seperti yang saya katakan tadi itu baik. Ya. Lebih baik lagi kalau self evaluation itu matching dengan apa yang menjadi kritisi dari orang lain. Sehingga Anda akan selalu mengalami pertumbuhan kemampuan dalam melakukan presentasi. Lalu yang ketiga adalah waktu praktis, prediksi pertanyaan yang mungkin muncul. Saya menampilkan slide ini. Saya berbicara tentang slide ini kira-kira 2 menit misalnya begitu. Kira-kira dari slide ini pertanyaan apa yang muncul ya? Itu harus Anda prediksi. Syukur-syukur Anda berikan sasaran tembak di situ bahwa ini ada sesuatu yang saya buat bolong nih di sini. Tidak saya buat keterangan di sini supaya ada pertanyaan ke situ. Itu juga boleh. Itu strategi supaya kita nanti presentasinya terlihat lebih bagus. Kita berstrategi untuk memberikan titik-titik tembak untuk bisa ditanyai oleh audiens. Itu hal yang wajar dalam dunia presentasi begitu. Nah, kunci menjadi pembicara hebat adalah menjadi pendengar yang baik, karena aktivitas komunikasi yang terbanyak adalah mendengarkan. Itulah sebabnya mengapa saya tadi meminta ketua kelas dan seluruh teman itu bekerja sama untuk memilih temanya siapa, dibagi adil, lalu ada yang sama kan 1-2 saja, lalu materinya apa. Ya, lalu dipilihkan pasiennya siapa, audiensnya siapa, tujuannya apa, ditata sedemikian rupa. Misalnya si A melakukan presentasi, berarti yang 25 orang mendengarkan. Nah, karena kita akan berlatih setiap minggu mendengarkan minimal 6-7 orang, maka itu adalah sebuah cara untuk menjadikan seseorang itu presentator yang bagus. Presentator yang bagus adalah seseorang yang mampu menjadi pendengar yang baik. Bukan yang mampu berkomunikasi dengan hebat, itu bukan. Dia harus menjadi pendengar lebih dulu supaya bisa menjadi good communicator yang bagus. Mengapa demikian? Dengan mendengarkan seseorang, sebenarnya dia sedang berupaya untuk memberdayakan orang lain.
Apabila orang lain sudah merasa suara yang diberdayakan, otomatis suara kita juga akan sangat berdaya terhadap orang tersebut. Misalnya kita berhadapan dengan pasien untuk memberikan teknik penggunaan special device, misalnya Ventolin inhaler. Kita dengarkan dulu kesulitannya. Saya kok merasa kesulitan ya dalam menggunakan Ventolin inhaler terkait dengan berapa dosis yang tepat yang harus saya gunakan. Pastikan dia selesai membicarakan problemnya, dengarkan. Setelah itu baru Anda tanggapi setelah dia selesai untuk menceritakan itu. Nah, apa yang dia ceritakan itu dan Anda dengar, berarti kan dia tahu bahwa suara saya itu didengar oleh apoteker yang di depan saya. Berarti suara saya diberdayakan oleh apoteker. Dicoba didengarkan keluhannya, didengarkan problemnya. Lalu pada saat berbicara, apoteker ini memberikan kemungkinan solusi. Nah, solusi yang diberikan oleh Anda juga akan didengar oleh pasien bila tadi Anda juga berperilaku menjadi pendengar yang baik. Nah, ini maksud kata-kata yang berwarna biru itu adalah seperti itu. Ya. Sehingga saya berharap Anda menjadi tahu bahwa seseorang kata-katanya itu didengar orang lain kalau dia terlebih dulu mendengarkan orang lain. Begitu. Nah, waktu presentasi harus diingat kurva ingatan pendengar. Awal-awal itu mereka akan mendengarkan dengan antusias, mungkin dengan cerita Anda, sesuatu yang lucu atau yang penting atau apa akan didengarkan. Tapi begitu sudah masuk ke isi, kadang karena cukup panjang waktunya, mereka akan menurun kurva pendengarannya. Ya, untuk intensitas mendengarnya, mungkin apalagi kalau daring begini ya, kita mungkin bisa sambil main video game, kita bisa sambil mendengarkan musik, mungkin kita bisa sambil chattingan sama teman atau apapun, atau mungkin kita membuat tugas atau apa, itu bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja, bukan sesuatu yang harus menjadikan Anda kok nggak ada yang mau dengerin saya ya. Jangan begitu, itu sudah lazim. Yang penting pahami kurvanya ini loh. Ini berarti dia pada awal-awal dia akan tertarik mendengarkan. Ini kurang 2 slide terakhir, pasti dia akan naik mendengarkan lagi. Nah, bagaimana cara Anda membuat pendengar itu tetap intens dengan apa yang Anda sampaikan misalnya? Salah satu cara misalnya Anda bisa menggunakan Mentimeter seperti yang sering saya pakai. Silahkan berikan pendapat melalui Mentimeter lah. Mau tidak mau kan Anda ngetik. Dengan mengetik lalu kita ambil 1 atau 2 lalu kita bahas. Mau tidak mau Anda akan mendengarkan. Itu adalah sebuah cara untuk membuat seseorang menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Atau tengah-tengah Anda pakai kuis 1-2 soal gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang menarik untuk membuat ingatan pendengar itu menjadi sesuatu yang naik lagi. Nah, ini adalah sebuah cara atau strategi misalnya demikian. Tadi sudah prepare, sudah latihan, lalu kita berhenti sejenak. Tadi kan kita anggap saja kita merekam pembicaraannya. Kita harus lihat, apakah saya berbicara terlalu cepat? Tolak ukurnya apa? Kalau saya berbicara terlalu cepat tuh nafasnya memburu dan kita kayak tersengal-sengal. Secara pribadi, secara mawas diri kita menjadi tahu, nafas saya tersengal-sengal, berarti saya berbicara terlalu cepat. Dan kalau kita berbicara cepat, menurut kita itu didengar audiens adalah sangat cepat. Jadi apa yang didengarkan audiens selalu satu level lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin dinilai oleh audiens bahwa bicaranya Pak Yosep itu moderat, tidak terlalu cepat, berarti saya harus berbicara dengan pelan dan kecepatan yang rendah supaya didengar oleh audiens itu moderat. Tapi kalau saya berbicara dengan cukup cepat, ya dengan kecepatan moderat, maka akan didengarkan secara cepat. Nah, kalau saya berbicara dengan sangat cepat, maka akan didengarkan dengan sangat cepat. Nah, ini adalah sebuah proses yang harus Anda pahami seperti itu. Mungkin Anda di situ terlihat gemetar atau takut audiens tidak merespon kalau Anda dalam kondisi luring, itu wajar, cemas itu wajar. Takut audiens tidak merespon, tidak masalah, gitu. Kadang bisa jadi audiens tidak merespon karena sudah paham, tapi bisa juga audiens tidak merespon karena memang tidak paham, itu juga macam-macam.
Lalu evaluasi penampilan kita juga, apakah kita sering lupa dengan bicara atau kita bicaranya itu monoton, tidak pakai ekspresi, atau kalau misalnya kita merekam itu kok kita tangannya diem aja, tidak pakai gaya, tidak mengekspresikan sesuatu, nah, misalnya begitu. Nah, ini hal yang penting yang harus kita evaluasi dari penampilan kita sendiri. Lalu kalau Anda menggunakan PowerPoint ya, cek slide kita, huruf, sistematika, slideshow, hyperlinknya sudah pas atau belum. Gunakan PowerPoint yang kira-kira itu bisa diterima semua pihak ya. Anda boleh suka warna cerah ya, sehingga menggunakan warna merah, kuning, hijau, boleh. Apalagi kalau audiens Anda adalah anak-anak seusia Anda ya. Oh itu oke, it's okay ya. Tapi bisa jadi Anda punya audiens yang sangat beragam. Karena audiens sangat beragam, maka pilihan warna yang soft itu menurut saya lebih baik. Kalau Anda mau pakai yang netral malah putih. Tapi putih itu kesannya ya biasa-biasa banget gitu. Tapi kalau Anda mau kelihatan lebih bagus ya warna-warna itu adalah warna yang soft. Itu seperti itu. Kalau Anda takut lupa pada slide PowerPoint Anda, tulislah informasinya di bagian note itu kan bisa ditulis ya. Lalu hilangkan slide yang tidak perlu kalau Anda memakai PowerPoint. Menjelang presentasi, apa yang harus dilakukan? One day before, siapkan semua materi. Ya, kalau perlu, kalau misalnya yang saya lakukan, saya selalu mengirim materi saya kepada pihak pengundang sehari sebelumnya. Untuk apa? Sebagai cadangan. Saya mengatakan kalau dalam kondisi daring, saya kirimkan materi saya, nanti misalkan tempat saya ada gangguan koneksi atau gangguan listrik, saya akan berpindah ke HP dan minta tolong di-share screen-kan dari tempat Bapak atau Ibu. Ini contoh persiapan saya. Ya. Atau kalau misalnya luring, Anda bisa persiapan memakai hard disk eksternal atau flash disk. Disimpan file tidak hanya di laptop, tapi di perangkat yang lain. Tidur yang cukup itu sangat penting untuk memberikan energi bagi Anda, supaya tubuh Anda juga siap. Hindari kopi pagi itu untuk apa? Supaya kita tidak sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ya, kopi atau teh manis itu sesuatu yang bisa membuat kita sering kencing. Dan be yourself artinya jadilah diri Anda pada waktu Anda menyampaikan materi Anda. Itu yang paling penting adalah itu. 1-2 jam sebelum Anda presentasi, kalau itu adalah offline, pastikan Anda sudah hadir 1 jam sebelumnya. Lihat ruangannya besar atau kecil ya. Kalau ruangannya kecil, mungkin ukuran slide 14 sampai 16 sudah cukup. Kalau ruangannya besar, mungkin slide-nya harus ukuran 18 sampai 20. Nah, itu Anda bisa sedikit melakukan modifikasi terhadap ukuran huruf dan sebagainya ya. Cek ruangan, AC-nya di mana, apakah Anda terlalu dingin apa tidak. Itu Anda harus siapkan seperti itu dan berusaha untuk rileks begitu. Kalau presentasinya daring bagaimana? Siapkan semua materi, siapkan besok pakai Zoom. Zoom itu seperti apa? Pelajari lebih dulu. Bagaimana mengkoneknya, username, passwordnya seperti apa ya. Harus pakai virtual background atau tidak. Itu semua disiapkan sebelumnya supaya Anda tidak terburu-buru. Mic-nya, apakah Anda akan memakai mic yang ada di laptop atau memakai extending microphone, mau pakai mikrofon yang pakai handphone yang ada di telinga atau pakai yang seperti headset ya. Itu adalah sebuah pilihan yang harus disiapkan oleh Anda sebelum presentasi di daring ya. Lalu proses ya, ada peribahasa lagi adalah perjalanan ribuan li dimulai dari satu langkah. Untuk proses presentasi mau tidak mau Anda harus mengawali dengan berbicara, dan berbicara. Kalau Anda sejak awal sudah tidak berani untuk berbicara, percuma, proses presentasi pasti tidak akan pernah berjalan ya. Semua aktivitas yang kita kerjakan akan dimulai dari langkah pertama. Karena itu bicaralah, itu seperti itu ya. Apakah Anda akan mengalami rasa cemas? Jangan khawatir, itu manusiawi. 20-85% pada orang-orang yang presentasi di depan umum itu mengalami kecemasan. Kadarnya berbeda-beda. Ada yang sampai gemetar, ada yang sampai keringat dingin, ada yang lupa kata-kata dan sebagainya. Tapi seiring dengan jam terbang Anda, maka semuanya itu akan teratasi. Jadi jangan khawatir untuk itu ya. Jadi salah satu cara mengatasi ketakutan adalah ya latihan, dan latihan.
tidak ada cara lain, tidak ada kiat lain. Anda walaupun dikasih tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, coba baca slide-nya pelan-pelan, itu kan teori dari saya misalnya, dari orang lain. Tapi yang benar-benar bisa melakukan siapa? Anda sendiri. Jadi lakukan latihan, latihan, dan latihan. Yang paling penting adalah itu. Nah, bagaimana memulai presentasi ya? Misalnya Anda harus memiliki suara yang cukup keras dan bisa melakukan opening ceremony dengan bagus, kontak mata, bisa melihat ruangan dengan baik. Kalau Anda bisa melakukan itu, berarti Anda secara mental itu menjadi orang yang antusias dan nampak percaya diri. Ini bagus sekali ya. Terus yang kedua, misalnya ada gangguan sound system, suara peserta gaduh atau gangguan viewer, itu Anda jangan takut. Anda harus percaya diri. Anda bisa minta tolong, misalnya mohon maaf itu yang panitia minta tolong peserta yang suaranya masih gaduh tolong untuk diingatkan kalau itu luring. Kalau daring gimana? Kalau Anda menjadi co-host ya di mute aja peserta yang gaduh, misalnya seperti itu. Adalah sesuatu yang penting untuk diketahui adalah seperti itu. Ya, tetap percaya diri. Kalau Anda lupa atau takut ya tengah-tengah, waduh ini kok yang datang kok ada 200 orang nih, kemarin janjiannya 100 kok 200, jadi Anda lupa atau takut, tenang, tetap senyum dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Bisa jadi Anda mengalami takut tidak dihargai atau tidak direspon. Ya, jangan takut. Tetap antusias, tetap percaya diri, tetap melakukan senyum, salam, dan sapa. Kuncinya adalah lakukan swatch. Swatch itu adalah Anda melihat ke semua audience. Swipe, S-nya itu. F-nya adalah fokus. Fokuslah pada orang yang melihat pada Anda. Lalu lakukan eye contact dengan orang tersebut. Lalu bicaralah dengan kecepatan yang sedang. Lalu lakukan melihat ke banyak orang. Itu adalah untuk luring ya. Kalau offline. Kalau daring bagaimana? Anda bisa mengganti men-swipe itu kan melihat layar ya. Itu Anda bisa say hello, selamat pagi teman-teman. Loh ini kok tidak semuanya on cam ya, yuk on cam dulu yuk supaya kita bisa gembira. Itu salah satu cara untuk menyapa. Tapi kalau semua lalu off cam semua ya kita tidak bisa fokus, tidak bisa eye contact. Tapi paling tidak Anda bisa menata suara Anda dengan kecepatan yang rendah dulu. Jangan langsung dengan kecepatan moderat ataupun cepat misalnya begitu. Nah, lakukan pembukaan yang menarik, misalnya Anda membangkitkan keingintahuan tentang mereka. Sampaikan cerita yang menarik, mengutip orang terkenal, gunakan tema seminar atau mengutip fakta yang mencengangkan, misalnya begitu. Ya. Sampaikan cerita-cerita yang menarik, atau mungkin Anda memulai dengan membuat pantun misalnya. Ya, membuat pantun itu sesuatu yang bisa untuk mencairkan suasana. Ya. Bapak Ibu selamat pagi, pagi-pagi makan roti. Bapak Ibu selamat pagi, mari kita berdiskusi. Itu sebuah pantun yang mungkin ya biasa-biasa aja, tapi akan memancing orang untuk tersenyum, mungkin ketawa sebentar. Nah, ini sebuah cara kita untuk bisa memberikan pembukaan yang menarik, misalnya seperti itu. Nah, ini hal yang penting yang harus kita ketahui ya. Ini pembukaan yang menarik. Atau Anda bisa seperti yang saya contohkan tadi, di persiapan dan proses ada sebuah peribahasa atau kata-kata motivasi yang bisa Anda sampaikan di awal. Bapak Ibu, kita akan bicara tentang bagaimana mempresentasikan sesuatu. Nah, untuk bisa presentasi dengan baik kita harus tahu bahwa butuh persiapan lebih panjang dibandingkan waktu kita show performance. Sebagai contoh misalnya, kalau Bapak Ibu punya waktu 10 jam untuk menebang pohon, maka kita akan pakai 8 jam pertama untuk mengasah kapak atau gergaji kita. Itu artinya apa? Itu artinya kita butuh persiapan. Nah, itu adalah contoh mengutip sebuah informasi yang cukup terkenal untuk menyampaikan sebuah persiapan itu penting begitu. Dibandingkan kita mengatakan kita mau presentasi kita harus persiapan loh Bapak Ibu. Itu kata-kata itu kering begitu. Jadi dengan ada sebuah cerita yang dibuat, ada cerita seperti tadi, kalau kita butuh 10 jam untuk menebang pohon, maka 8 jam pertama untuk persiapan itu adalah sesuatu yang membuat mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan begitu. Ya.
Lalu tanya jawab ya. Kalau tanya jawab ini saya kasih tanya jawab yang luring ya. Kalau bertemu dengan orang yang ada di kondisi offline, akan ada audiens yang raise hand ya, angkat tangan untuk bertanya. Ya. Kalau ada audiens yang angkat tangan untuk bertanya, berarti dia itu orang yang antusias dan tertarik dengan materi Anda. Ya. Catat pertanyaannya, ulangi bila perlu untuk verifikasi supaya jangan sampai pertanyaan salah lalu dijawab. Cek kepuasan, apakah sudah sesuai jawaban saya? Nah, itu sesuatu yang penting untuk dilakukan. Atau orang kedua yang care dengan materi Anda adalah orang yang komplain terhadap materi presentasi. Kok materinya tidak terlalu menarik ya? Saya sudah sering mendengar apa yang Bapak katakan. Wah, ini orangnya interest sebenarnya ingin mendengarkan materinya, tapi begitu mendengarkan Anda berbicara, mungkin orangnya nggak tertarik. Apakah itu ada? Ada. Nah, lakukan penyesuaian. Oh, berarti apa yang saya sampaikan mungkin terlalu datar, tidak ekspresif. Ya. Lakukan impromptu atau penyesuaian-penyesuaian yang bila perlu, misalnya itu perlu dilakukan. Lalu bisa juga ada antar audiens saling berargumentasi. Si A bertanya atau berpendapat, si B menjawab yang si A, sehingga mereka berargumentasi, menimbulkan perdebatan dalam proses tanya jawab. Ya, itu harus segera diatasi. Catat semua pendapat, ulas kedua jawabannya dan berikan pendapat Anda. Bisa memihak salah satu atau Anda punya jawaban yang lain. Audiens memuji materi Anda, wah bagus nih, kalau bisa memuji gunakan untuk memperkuat tujuan presentasi Anda. Ini adalah hal yang penting, jadi kita punya lihat momentum. Wah, terima kasih Pak, materi Anda sangat bagus. Lah, ini gunakan untuk memperkuat tujuan presentasi Anda. Ini penting. Tapi bisa jadi ada menjumpai audiens yang gaduh, nampak bosan, tidak antusias. Ya, lakukan improvisasi, misalnya ice breaking, putar film atau apa. Kalau itu terjadi secara luring ya. Kalau secara daring sih sulit ya. Di mute saja selesai. Atau Anda ketemu dengan audiens yang bertanya dan pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Kalau memang tidak bisa menjawab, akui saja tidak bisa menjawab sekarang. Jawaban akan saya kirim melalui email Bapak atau Ibu, atau saya akan sampaikan setelah presentasi kalau Bapak dan Ibu tidak keberatan. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus kita tahu. Lalu pertanyaan presentasi yang tanya jawab yang keempat adalah ada pertanyaan yang memancing emosi. Anda bisa jadi loh presentasi itu emosi karena orang tanyanya itu aneh atau apa. Ya, harus tarik nafas secara mendalam supaya Anda tidak emosi. Kalau Anda emosi, pasti jawaban Anda pasti keliru. Tarik nafas dalam, senyum, lakukan sweat ya, lihat ke banyak orang sambil mikir soalnya atau sambil menenteramkan emosi. Lalu jawablah pertanyaan baik jujur ataupun diplomatis. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan yang mendominasi? Ya, kalau ada yang mendominasi atau terlalu dominan, arahkan ke audiens saja untuk minta pendapat. Atau minta Bapak sudah terlalu banyak bertanya, nanti bertanya setelah audiens ya, setelah presentasi selesai nanti saya akan bertemu Bapak untuk bertanya diskusi lebih mendalam supaya apa, supaya yang lain tuh merasa diperhatikan juga. Bila yang bertanya adalah pejabat atau tamu VIP ya, ini gunakan pertanyaan mereka untuk apa, untuk memotivasi atau mengkaitkan dengan tujuan atau untuk kepentingan sponsor, endorse sesuatu yang perlu Anda sampaikan. Ini hal yang penting. Ini bisa digunakan sebagai pijakan untuk memberikan tujuan, memberikan informasi pesanan yang harus dilakukan dan sebagainya begitu. Ini secara umum public speaking demikian. Tanya jawab secara daring hanya ada dua, perhatikan siapa yang raise hand, siapa yang bertanya melalui chat begitu. Jadi Anda harus tahu bagaimana harus mengaktifkan chat misalnya. Kalau dalam kondisi begini, kalau mengaktifkan chat ya kalau ini diklik ya, oh siapa yang chat? Oh nggak ada misalnya gitu. Kalau Anda pengen tahu siapa yang bertanya ya klik partisipannya siapa, itu bisa diketahui melalui itu ya. Sehingga penguasaan Zoom sendiri menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk dilakukan. Itu seperti itu ya. Nah, penutup. Nah, sebagai penutup itu
ada pertemuan dan ada perpisahan, adalah sebuah momen yang dapat meninggalkan kesan yang sangat mendalam ya. Jadi bisa jadi ada seorang presentator yang bagus, pertemuannya presentasi 2 jam gak terasa kayak 15 menit karena Anda membawakan dengan sangat baik. Ada saat dimana diperlukan sebuah perpisahan. Nah, membuat sebuah perpisahan itu juga perlu menggunakan tips and trick yang khusus. Misalkan apa? Simpulkan presentasi Anda dan kaitkan dengan tujuan. Lalu tambahkan penutup yang manis seperti Anda punya puisi, pantun, kata motivasi atau mini film, atau ajakan atau tantangan untuk segera bertindak. Kalau Anda suka melihat Mata Najwa misalnya, Mata Najwa itu bisa membuat sebuah untaian kata yang luar biasa berdasarkan percakapan yang sedang dibangun pada saat itu. Nah, itu adalah sebuah cara untuk memberikan penutup yang bermakna, memberikan konklusi tanpa harus memberikan kata kesimpulan, misalnya demikian. Membuat pantun, ya, memberikan kata-kata motivasi, misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua tadi sudah berusaha untuk memaksimalkan misalnya segala potensi kita untuk meningkatkan penjualan produk yang kita miliki. Kalau semua prosesnya kita lakukan dengan baik, yakinlah bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Artinya hasil kita akan baik kalau proses kita itu baik. Nah, ini adalah sebuah kata-kata motivasi supaya setiap orang yang ada di situ berproses mengikuti SOP atau mengikuti anjuran yang sudah disiapkan oleh tim misalnya begitu. Nah, ini adalah sebuah penutup presentasi. Dalam PIO juga begitu. Bapak Ibu di pengawas minum obat, kalau Bapak Ibu ini bisa menemani pasien kita ini dengan baik, dan memberikan obat secara intensif dengan teratur, tidak ada yang lupa, maka sekian bulan kemudian diharapkan pasien sudah akan membaik ya, sehingga bisa berpindah ke fase yang non intensif lagi yang hanya seminggu 3 kali misalnya begitu. Ini adalah hal yang penting supaya pasien bisa segera sembuh misalnya begitu. Nah, ini adalah hal-hal penting yang menjadi penutup presentasi atau penutup PIO dengan baik misalnya begitu. Bapak Ibu, Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua sudah bisa memilih produk obat flu dengan baik, maka akan bisa dipilih produk obat flu yang sesuai dengan misalnya gejala yang dialami dan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau seorang pasiennya memang harus bepergian jauh, bagaimana kita menggunakan obat yang mungkin tidak membuat terlalu mengantuk ya. Atau pastikan dia pergi dengan menggunakan driver, jangan menyopir sendiri. Itu adalah sebuah cara untuk pas. Kalau Bapak atau Ibu mempunyai hipertensi dan memilih produk obat yang mengandung misalnya fenilpropanolamin, itu jangan, karena bisa meningkatkan tekanan darah Bapak atau Ibu. Nah, ini adalah sebuah penutup presentasi yang membuat dari semua itu kita akan menjadi lebih aware bahwa kita harus memilih produk obat flu dengan baik terkait dengan kondisi kita, terkait dengan penyakit yang kita miliki, dan terkait dengan gejala yang kita alami. Nah, ini adalah sebuah penutup presentasi yang membuat seseorang menjadi aware dengan apa yang dikatakan oleh kita, seperti itu. Setelah Anda bisa memberikan PIO tadi, evaluasi cara kita berbicara. Kalau kita lagi bicara public speaking, evaluasi cara public speaking kita, mintalah masukan sebanyak-banyaknya melalui perekaman dan seterusnya. Benahi terus dengan memperbanyak latihan. Tidak ada cara yang lebih baik selain berlatih, berlatih, dan berlatih. Dengan demikian, ya, kalau kita mau menjadi presentator yang handal, pastikan kita paham materi yang kita akan berikan, kita berlatih untuk bisa menyampaikan materi itu adalah fase plan. Kalau fase do adalah presentasilah sesuai dengan diri kita, gaya kita, kesiapan kita. Lalu mintalah feedback supaya kita makin berkembang. Lalu lakukan persiapan penampilan baru untuk corrective action pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau Anda diminta untuk menjadi seorang presentator. Nah, begitu teman-teman, itu adalah kiat-kiat sederhana untuk Anda untuk menjadi seorang presentator atau seseorang yang mampu memberikan informasi obat dengan benar dan dengan baik ya. Jadi itu rule of game-nya adalah seperti itu, dan salah satu kata kuncinya adalah kuasai materi, berlatih dengan tekun, dan
berbicaralah sesuai dengan gaya Anda. Itu adalah sesuatu 3 kata kunci yang membuat Anda bisa menjadi presentator yang handal di depan audiens, atau bahkan Anda secara spesifik kalau bertemu dengan pasien, Anda menjadi informasi obat yang juga sangat bagus. Ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan teknik presentasi ini. Apakah mungkin akan ada pertanyaan? Silahkan. Tidak usah ragu-ragu, teman-teman. Sambil menunggu, kita tunggu berbagai pertanyaan yang mungkin akan timbul. Ya. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, yuk. Pak, mau Silakan. tanya Pak. Silakan, Jadi kan ntar kan tugasnya tuh kayak PIO terhadap masyarakat Pak. Yes. Jadi saya membayangkan nih Pak, kalau misalnya saya memberikan PIO dan memberikan data-data yang misalnya untuk mendukung apa yang ingin saya sampaikan. Misalnya metode ini bagus untuk mengurangi mual saat berkendara mobil jangka panjang misalnya. Terus saya tampilkan data. Saya bingung, ingin tanya Pak, misalnya saya masyarakat awam kan mungkin beberapa tidak tertarik terhadap datanya Pak. Atau kayak misalnya datanya tuh mereka nggak ngerti, atau misalnya kayak kurang, misalnya kurang bahasanya kurang baik gitu Pak. Jadi gimana cara tetap membuat supaya yang menerima informasinya itu tetap tertarik dengan datanya dan nggak cuma kayak oh supaya tidak mabuk minum ini udah gitu Pak. Oke, baik. Nah, itu nanti dikaitkan dengan tujuan Mas Victor. Kalau ketemunya adalah pasien yang secara umum, maka kita bisa membuat PIO yang sifatnya adalah praksis atau praktis yang mudah dipahami oleh mereka, misalnya begitu. Tapi misalnya Anda melakukan PIO misalnya untuk mendidik kader, Mas. Anda pernah mungkin mendengar kader obat-obat, pengawas minum obat untuk TBC, atau orang-orang yang nanti akan mendampingi orang-orang yang sedang sakit HIV, ya. Jadi itu kan itu beda, kita akan audiensnya siapa. Kalau audiensnya adalah pengguna obat, kita bisa kasih yang praktis. Tapi kalau yang kita dampingi informasi obatnya ini adalah seorang kader, ya, contoh tadi pengawas minum obat, kadernya itu kan ada di puskesmas. Nah, itu cara memberikan kita itu sesuai yang dikatakan Mas Victor tadi. Kalau kita lakukan ini, maka data menunjukkan bahwa orang akan menjadi lebih cepat sembuh, misalnya begitu. Ada datanya nggak apa-apa, tapi sekilas. Begitu Mas Victor. Jadi tergantung dengan tujuan dan audiens yang menjadi target dari PIO tersebut. Gitu Mas Victor. Oh ya, Bisa baik Pak, dipahami ya? terima kasih. Bisa dipahami Bisa ya? dipahami Pak, Ya. bisa dipahami. Kalau pakai data, berarti audiensnya itu adalah audiens yang akan menyampaikan PO Anda ke end user. Kalau Anda langsung ketemu dengan pasien, berarti end usernya adalah pasien tersebut. Anda ketemu dengan pengawas minum obat, kalau itu dalam bentuk umum, pertemuan pelatihan pengawas minum obat, berarti itu adalah kader yang akan menyampaikan ke end user, yaitu keluarganya masing-masing atau keluarga yang didampingi. Ya, ini boleh pakai data. Ya, itu boleh pakai data. Ya, itu boleh pakai data. Tapi kalau langsung ke end user, ya pakai yang praktis. Misalnya begitu. Oke? Bisa dipahami ya? Ya Pak, Ya. berarti tergantung audiensnya Yes. kembali Pak. Ya. Jadi prinsipnya adalah tujuan harus dipegang, dan untuk audiens, ya, untuk audiens itu harus dipastikan kalau end user harus customer satisfaction. Kalau untuk yang non end user seperti kader itu adalah pastikan bahwa kader tersebut dapat menyampaikan informasi ke pasien tersebut dengan baik. Nah, supaya dia dapat menyampaikan informasi dengan baik, kalau dia butuh data untuk memperkuat informasi yang disampaikan itu, maka itu data itu perlu disampaikan. Begitu. Pertanyaan bagus Mas Victor. Oke, masih ada lagi kah yang akan bertanya? Silakan. Silakan, jangan malu-malu untuk mau bertanya.
Belum ada? Belum ada yang bertanya? Apakah sudah cukup? Kira-kira? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Kalau misalnya audiens itu ada yang bertanya, sedangkan misalnya kita masih ragu atau belum menemukan jawaban yang tepat, itu sebaiknya kita seperti apa ya, Pak, menjawabnya? Oke. Kalau kita ragu atau tidak tahu jawabannya, Anda lebih baik mengatakan, mohon maaf, saat ini saya belum tahu jawaban yang pasti terkait pertanyaan Bapak atau Ibu. Mohon izin nanti saya akan mencari jawabannya lebih dulu dan saya akan menyampaikan melalui telepon kepada Bapak atau Ibu atau melalui email, atau setelah presentasi ini, setelah pertemuan daring ini, kita mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut. Itu boleh begitu, Mbak Dwi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang penting kita mengakui bahwa kita informasinya itu masih ragu atau saat ini belum memiliki data yang cukup kuat misalnya gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan supaya kita bisa mencari lagi dan kemudian kita follow up dengan menelpon atau lewat siapa ketuanya untuk disampaikan, itu juga boleh gitu. Oke, silahkan, ada lagi yang akan bertanya begitu, nggak usah malu-malu. Belum ada atau sudah cukup? Ya. Baik, kalau saya rasa sudah cukup, ya saya rasa saya cukupkan sekian dulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi paling tidak pesan saya lagi adalah satu kelas ini berkolaborasi bersama untuk bisa mempelajari sekitar 24 topik yang saya sampaikan. Lalu rancang tujuan Anda, audiens Anda kira-kira siapa, dengan materi presentasi sekitar 7 sampai 8 menit. Ya, ini yang penting adalah seperti itu. Kemudian nanti Anda akan ada sedikit tanya jawab, lalu ada feedback nanti dari dosen yang akan memberikan tambahan pengalaman kepada Anda. Nah, diharapkan dengan demikian Anda akan menjadi seorang calon apoteker yang lebih siap dalam memberikan pelayanan informasi obat. Ini yang harapan dari performa individu mahasiswa adalah seperti itu ya. Semoga semuanya nanti bisa menjalankan dengan baik.